Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita perkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom jemaat yang kasih Tuhan. Senang sekali dapat kembali menyapa saudara semua meskipun melalui online. Kami teramat percaya ketika saudara memuji dan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh hari ini, maka sesuatu yang heran akan terjadi dalam hidup kita. Catatlah setiap rema yang Anda dapatkan melalui ibadah hari ini, perkatakan kembali berulang-ulang supaya dapat menguatkan kita untuk melangkah dengan penuh sukacita dan pengharapan. Happy Sunday, fams! Shalom GBI Kebon Siri, saya percaya dimanapun Anda berada, kita semua dalam keadaan yang luar biasa. Dan biarlah hari ini, sebelum kita mulai ibadah online kita, mari kita satukan hati terlebih dahulu. Kita mau berdoa, Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Bapa untuk segala kebaikan, anugerah-Mu ya Bapa dalam hidup kami. Sungguh kami mengucap syukur dan kami bersuka cita Tuhan. Ya Bapa, hari ini kami mau datang Tuhan ke hadirat-Mu. Kami mau membawa persembahan kami, pujian-pujian kami ya Bapa ke dalam tahta-Mu ya Bapa. Dan Tuhan, biarlah Engkau hadir Tuhan dimanapun kami berada ya Tuhan. Dan biarlah hari ini kami boleh merasakan hadirat-Mu tercurah di hidup kami. Terima kasih Bapa, persiapkan hati kami siap untuk beribadah hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita, haleluya. Saya percaya di dalam Tuhan kita diberi kuasa. Haleluya. Yes Lord.
Saya percaya ketika kita mengalami kuasa dari Tuhan, kita boleh mengalami kemenangan demi kemenangan, mujizat demi mujizat bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Roh Kudus. Dan kami percaya Tuhan, hanya oleh kuasa darah-Mu ya Bapa yang memenuhi kami, sehingga kami mampu melakukan segala sesuatu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah hari ini ya Bapa, kami mau masuk ke hadirat-Mu, kami mau membawa penyembahan kami Tuhan. Terimalah Bapa, terima kasih Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan.
kesungguhan hati kita katakan, karena salib-Mu ya Tuhan, karena salib-Mu kami hidup Tuhan, dan kami memperoleh kemenangan Bapa. Yes. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Sekali lagi kata, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ya Tuhan, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku, untuk melakukan, untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kami percaya Tuhan, yes Lord, untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, kami mengalami kemenangan bersama dengan Engkau. Kau dapat melakukan mujizat di dalam hidup kami Bapa. Kami percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Terus bekerja dalam hidup kami Tuhan. Kami rindu melihat perkara dahsyat-Mu terjadi di dalam hidup kami Bapa. Terus bekerja Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Roh Kudus. Biarlah hari ini Tuhan, apa yang menjadi isi hati-Mu, apa yang menjadi tuntunan-Mu dalam hidup kami, boleh kami tangkap, boleh kami terima dengan hati yang penuh sukacita ya Bapa. Siapkan diri kami ya Tuhan, kami rindu mendengar isi hati-Mu. Berbicaralah Tuhan, karena kami rindu ya Bapa mengalami kemenangan bersama dengan Engkau. Kami rindu Tuhan mengalami mujizat bersama Engkau. Kami perlu Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Bekerjalah, Roh Kudus bekerja. Dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan, kuasa-Mu nyata ya Tuhan. Dan kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, apa kabar saudara? Kita percaya kita selalu di dalam keadaan yang luar biasa. Pada VOP kali ini, kita akan membahas mengenai kekudusan seksualitas atau sexual purity. Sebagai generasi Yeremia, setiap kita wajib menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas. Namun sebuah riset yang diterbitkan lembaga independen pada tahun 2019 menyebutkan 33% remaja sudah melakukan hubungan seks di luar nikah. Hal ini bisa diakibatkan karena kurangnya pemahaman anak-anak muda akan prinsip-prinsip seksualitas yang benar. Maka dari itu, kita sebagai anak muda harus mengerti tentang hubungan seksualitas yang benar menurut Alkitab. Kita percaya Tuhan menciptakan hubungan seksual itu sakral dan kudus di hadapan Tuhan. Sehingga hubungan seksual hanya boleh dinikmati di dalam komitmen pernikahan. Hal ini dikarenakan hubungan seksual adalah anugerah Allah yang indah untuk dinikmati oleh sepasang suami dan istri yang sah dan sudah diberkati di dalam komitmen pernikahan. Firman Allah juga menekankan bahwa hubungan seksual bukanlah berasal dan akibat dari dosa, melainkan hubungan seksual diberikan di dalam pernikahan untuk menghindari percabulan. Prinsip yang lain adalah hubungan seksual harus dipersembahkan untuk kemuliaan Allah. Kita harus mengerti
bahwa hubungan seksual bukanlah sekedar kepuasan fisik semata, namun hubungan seksual memberikan pengertian hubungan yang mendalam antara suami dan istri. Karena hubungan suami dan istri adalah gambaran hubungan Kristus dengan jemaatnya. Setelah mengerti prinsip kekudusan seksualitas yang benar, selanjutnya penting bagi kita anak-anak muda untuk memulai dan menjalani hubungan pranikah atau berpacaran secara bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Ada beberapa perbedaan yang paling mendasar dari hubungan pranikah atau pacaran secara duniawi dan hubungan yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Perbedaan pertama adalah pacaran duniawi hanya bertujuan mencari pengalaman dan kenikmatan dalam percintaan saja. Namun pacaran yang bertanggung jawab kepada Tuhan melihat hubungan pacaran sebagai persiapan untuk menuju ke arah pernikahan. Perbedaan kedua adalah pacaran menurut dunia hanya mengutamakan keintiman dan kepuasan fisik. Tetapi pacaran yang benar harus mengutamakan keintiman rohani dan emosi. Perbedaan ketiga adalah dalam hal komitmen, hubungan pacaran secara dunia hanya berorientasi kepada masa kini, sehingga mudah terjadi perpisahan ketika timbul konflik. Namun hubungan pranikah yang bertanggung jawab kepada Tuhan harus berorientasi kepada masa depan. Perbedaan-perbedaan ini adalah dasar untuk kita membatasi segala bentuk keintiman jasmani dengan kesadaran bahwa hubungan pacaran atau pranikah belumlah mengikat. Mengapa penting untuk setiap kita menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas? Firman Tuhan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 berkata, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Kita harus mengerti bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus dan Tuhan sudah menebus setiap kita. Sehingga sudah seharusnya kita memuliakan Allah dengan tubuh kita. Dan salah satu caranya adalah menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas. Menjaga kekudusan juga adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah. Selain itu juga, saat kita hidup kudus, Tuhan secara khusus bisa pakai kita untuk maksudnya yang mulia. Sebagaimana ditulis di dalam 2 Timotius 2 ayat 21 dan 22. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Sebagai generasi Yeremia, kita percaya Tuhan akan pakai kita dan percayakan kita hal-hal yang besar. Namun sebelum itu, penting untuk setiap kita menjaga hidup kita kudus di hadapan Allah dengan cara menjaga hubungan pranikah atau pacaran yang kudus dan bertanggung jawab di hadapan Allah. Namun, jika kita telah jatuh di dalam dosa seksualitas, Tuhan kita adalah Tuhan pengampun dan adil. Saat kita mau datang kepada Tuhan, mengakui setiap dosa-dosa kita dan bertobat, maka pengampunan Tuhan akan mengalir dan hidup kita akan dipulihkan. Selain itu juga, kita harus menjauhi pergaulan yang buruk dan mencari komunitas-komunitas orang percaya, serta kakak-kakak rohani yang dapat membimbing kita di dalam pertobatan. Karena itu, yuk setiap anak-anak muda, bagi kamu yang sedang berpacaran atau masih single, mari kita persembahkan seluruh tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan, agar Dia bisa pakai setiap kita lebih maksimal dalam era Pentakosta ketiga ini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, shalom. Selamat hari Minggu Jemaat GBI Kebon Siri yang sangat dikasihi dan diberkati oleh Tuhan.
Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya berdoa semua kita dalam pemeliharaan, dalam perlindungan, dan dalam berkat daripada kasih daripada Bapa. Bersyukur pada pagi ini kita tetap bisa beribadah secara online. Terima kasih Pak Gembala, Bapak Pendeta Herman Benyamin bersama keluarga, dan semua wakil gembala dan semua pengerja GBI Kebon Siri yang terkasih yang mempercayakan kepada saya pada hari ini untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Pada hari yang berbahagia ini saya mengajak kita membaca Kitab Injil Matius pasal yang ke-25, kita akan membaca ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-21. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Mari kita berdoa. Orala basyanda la bataka la basyanda. Orala bataka la basyanda la batakanda la basyanda lama. Kidi di bataka la basyika la bataka la basyanda. Orala bataka la basyanda la bataka la basyanda lama. Kami bersyukur ya Bapa untuk hari yang baik yang Bapa berikan kepada kami. Kami masih bisa beribadah menyembah kepada Tuhan. Biarlah Roh-Mu melawat setiap kami dimanapun kami berada. Engkau tahu hati pikiran kami. Engkau tahu pergumulan setiap kami. Kami percaya di hari ini kami berjumpa dengan Tuhan. Dan kami akan memperoleh kelegaan yang besar yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Bersabdalah, berbicaralah kepada kami pada hari ini. Sampaikan isi hatimu, pesan-pesanmu bagi setiap jemaatmu Tuhan. Urapi hambamu dengan urapan yang dahsyat, yang hebat, yang luar biasa. Lengkapi hamba dengan otoritas, dengan wibawa ilahi, sehingga hamba bisa mampu menyampaikan kebenaran firman-Mu yang mudah ditangkap, dimengerti, dipahami, dan memberkati setiap jemaat-Mu. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, urapi setiap kami, berkati semua kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat yang kita baca ini merupakan pesan Tuhan yang sangat penting bagi setiap kita. Alasan yang pertama, karena ini merupakan salah satu pengajaran terakhir Yesus sebelum ia menderita dan wafat di kayu salib. Jadi ini pesan-pesan terakhir Yesus. Yang kedua, kenapa ini penting? Karena dalam ayat yang kita baca ini, Yesus menyingkapkan, Yesus membuka apa yang menjadi misteri, apa yang menjadi rahasia selama berabad-abad, yaitu misteri tentang kerajaan Allah. Selama berabad-abad dalam perjanjian lama, orang tidak pernah bisa mengetahui apa itu kerajaan Allah. Orang tidak pernah mendapat informasi bagaimana kerajaan Allah itu beroperasi, bekerja dan berfungsi. Tapi kita bersyukur Yesus datang ke
dunia. Dia menyingkapkan, dia mereveal, dia membuka rahasia misteri tentang kerajaan Allah. Sehingga kita bisa mengerti bagaimana kerajaan Allah itu bekerja. Bagaimana kerajaan Allah itu berfungsi. Ini penting banget, saudara. Kenapa? Karena di dalam kerajaan Allah tidak mengenal kata krisis. Tidak mengenal kata kegoncangan. Yang kenal kata kegoncangan, yang kenal kata krisis cuma kita manusia. Tuhan gak kenal kata krisis. Tuhan gak kenal kata goncang. Dia Allah yang selama-lamanya tetap adalah Allah. Nah, kita mau belajar prinsip tentang kerajaan Allah. Nah, prinsip ini adalah berbicara tentang multiplikasi. Berbicara tentang pelipat gandaan. Konsep kerajaan Allah selalu berlipat ganda. Dalam Kejadian pasal pertama, ketika Tuhan menciptakan manusia dan Tuhan memberkati manusia, berkat pertama yang diberikan kepada manusia adalah beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Dalam terjemahan bahasa Inggris bagus ditulis be fruitful and be multiplied. Berbuah dan berlipat gandalah. Bermultiplikasilah. Tuhan mau hidupku dan hidupmu berlipat ganda. Tuhan mau hidup kita bermultiplikasi. Saya nubuatkan pelipat gandaan terjadi dalam hidup jemaat GBI Kebon Siri. Multiplikasi terjadi dalam hidup setiap kita. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Saya mengalami multiplikasi. Saya mengalami pelipat gandaan. Dalam cerita yang barusan kita baca, ada seorang hamba yang menerima 5 talenta. Dia menjalankan uangnya dan dia beroleh untung laba 5 talenta. Sekarang totalnya jadi berapa? 10 talenta. Begitu juga yang punya 2 talenta. Dia menjalankan uangnya, berlaba, beruntung 2 talenta, jadi 4 talenta. 5 menjadi 10. 2 menjadi 4. Itu namanya lipat ganda. Itu namanya multiplikasi. Kalau kita menerapkan hukum kerajaan sorga ini dalam hidup kita, saya jamin hidupmu akan mengalami pelipat gandaan. Hidupmu akan mengalami multiplikasi. Hukum yang pertama adalah hukum kepercayaan. Dalam ayat 14 dikatakan, Tuhan itu memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Saudara sekalian, kita harus punya konsep yang benar. Hamba itu adalah kita. Tuan pengusaha itu adalah Bapa di surga. Bapa itu pemilik. Kita ini steward, pengelola. Tuhan menciptakan langit dan bumi dan dia mempercayakan Adam untuk mengelola semua ciptaannya itu, saudara. Jadi Adam adalah first manager. Manager pertama yang Tuhan pilih di muka bumi ini. Kita ini steward, kita ini mengelola. Semua adalah punyanya Tuhan. Apapun yang ada pada Anda itu bukan punya Anda. Tubuh Anda, waktu Anda, talenta Anda, kepintaran Anda, segala kekayaan Anda, itu bukan punya kita. Itu punya Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Nah, sebagai hamba, ada 2 sikap yang harus kita miliki. Yang pertama, kita harus bertanggung jawab. Apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Bertanggung jawab dengan apa yang sudah dipercayakan kepada kita. Kita harus merawatnya, kita harus menjaganya. Kalau Tuhan percayakan kita tubuh, kita harus merawat tubuh kita. Ini asetnya Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita jangan sembrono, jangan sembarangan dengan tubuh ini. Tuhan percayakan kita waktu. Kita harus menggunakan waktu kita dengan baik.
ketika Tuhan itu kembali, dia mengadakan perhitungan, artinya dia meminta pertanggungjawaban kepada hamba-hambanya yang sudah menerima kepercayaan dari dia. Yang kedua, sikap seorang hamba harus setia. Harus setia. Saudara sekalian, can God trust you with problem? Bisa nggak ya Tuhan mempercayai kita dengan masalah? Hal yang penting adalah bukan kita percaya Tuhan, tapi Tuhan percaya nggak kepada kita. Tuhan bisa nggak mempercayai Anda dengan problem, dengan masalah? Can you handle it? Bisakah kita memberikan respon sikap yang benar ketika kita ada dalam pergumulan? Saya belajar banyak dari Yusuf. Yusuf tuh hebat banget. Dia dihianati, dijual oleh saudara-saudaranya sendiri. Dia kemudian difitnah oleh istri Potifar. Dan di dalam penjara dia pernah dilupakan. Dia pernah merasakan jadi anak kesayangan bapak. Dia pernah merasakan jadi budak. Dan dia pernah merasakan jadi orang tahanan. Nah, saudara sekalian, di dalam semua beban, pergumulan, ujian hidup yang dialami Yusuf, kita nggak pernah baca ayat yang mengatakan Yusuf marah, Yusuf kecewa, Yusuf kepahitan, Yusuf dendam, Yusuf sakit hati, nggak pernah. Dia nggak pernah ngomel. Karena Yusuf bisa melihat melampaui apa yang sedang dia alami. Dia bisa melihat ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan di balik semua kejadian yang dia alami. Saudara, kita harus belajar. Jangan cuma melihat apa yang terjadi sekarang. Tapi kita harus melihat melampaui itu, saudara. Jangan kita hanya mengeluh dengan penderitaan yang kita alami sekarang. Karena nantinya ada kemuliaan yang besar yang Tuhan sediakan buat kita. No pain, no gain. Yusuf bisa dipercaya dengan penderitaan. Apakah Anda bisa dipercaya dengan penderitaan? Ketika dia menjadi raja muda, dia mendapat kesempatan untuk membalas dendam, untuk membalaskan sakit hatinya kepada saudara-saudaranya. Tapi dia tidak lakukan itu. Ketika dia bertemu dengan saudara-saudaranya, dia malah berkata, mari datang mendekat. Wow, luar biasa. Ini saudara-saudaranya yang mengkhianati dia. Saudara-saudaranya yang sudah menjual dia, yang sudah berbuat jahat sama dia. Saudara, harusnya Yusuf takut. Harusnya Yusuf menghindar. Harusnya Yusuf menjauh dari saudara-saudaranya. Karena mereka merupakan ancaman bagi dia. Tapi enggak. Yusuf aman dengan dirinya. Yusuf secure dengan dirinya. Dia merangkul saudara-saudaranya. Dia tidak menolak mereka. Ini masalah banyak pemimpin. Kalau kita mau jadi pemimpin yang hebat, kita harus merangkul orang-orang potensi. Orang-orang hebat, jangan dibuang. Jangan kita singkirkan mereka. Yusuf bisa dipercaya dengan masalah, dengan pergumulan. Dia bahkan mengampuni saudara-saudaranya. Dan dia tahu pasti bahwa dia ada dipilih Tuhan pada waktu yang tepat, dalam posisi yang tepat, dengan tujuan yang tepat. Dan saudara-saudaranya dipelihara Yusuf sampai akhir hidup mereka. Can God trust you with promotion? Ketika Tuhan mengangkat hidup Anda bisa dipercaya enggak? Saudara sekalian, ketika menderita, banyak orang bisa kuat. Banyak orang bisa tahan. Banyak orang bisa bersyukur. Tapi seringkali ketika kita dipromosikan, kita diangkat oleh Tuhan, goncangannya makin keras. Tantangannya makin berat. Anginnya makin kencang. Ujiannya makin besar. Nah, kita bisa nggak dipercaya oleh Tuhan di dalam promosi yang Tuhan berikan dalam hidup kita? Ketika Tuhan memberkati usaha Anda, ketika Tuhan membuat Anda terkenal, Anda populer, Anda bisa dipercaya nggak
oleh Tuhan. Saya belajar dari Daud, saudara. Daud itu bisa dipercaya dengan promosi. Beda dengan Saul. Saul mengejar kedudukan. Saul mengejar posisi. Sementara Daud mengejar hadirat Tuhan. Daud haus akan Tuhan. Dia nggak peduli dengan posisi. Tapi ketika dia mencari hadirat Tuhan, maka Tuhan memberkati dia dengan posisi. Kalau Saul dipilih oleh rakyat, tapi Daud dipilih, dipromosikan oleh Tuhan sendiri. Ketika Saul menjadi raja, dia monarki. Dia absolut kekuasaannya. Dia menempatkan dirinya sebagai raja. Dia masa bodoh tentang Tuhan. Dia nggak peduli tentang Tuhan. Beda dengan Daud. Ketika Daud menjadi raja, dia menempatkan Tuhan sebagai rajanya. Bukan dia yang dipuja, tapi Tuhan yang dipuja. Bukan dia yang disembah, tapi Tuhan yang disembah. Dan itu yang membuat Daud menjadi pemimpin yang hebat, walaupun dia punya kesalahan dan kekurangan. Daud, saudara, menempatkan Tuhan sebagai raja dalam hidupnya. Can God trust you with promotion? Seringkali maaf, banyak orang ketika diangkat Tuhan malah jatuh, malah sombong, malah arogan, malah jadi sok, saudara. Can God trust you with small things? Bisa nggak Tuhan mempercayai Anda dengan hal-hal yang kecil? Tuhan itu selalu bekerja dimulai dari benih. Dimulai dari small beginning. Bisa nggak Tuhan mempercayai Anda dengan small beginning? Belajar lagi dari Daud. Daud itu memulai karirnya sebagai gembala kambing domba. Dan yang hebat, Daud setia loh, saudara. Daud bertanggung jawab menjaga, merawat kambing domba yang dipercayakan kepada dia. Ini pekerjaan yang tidak mudah. Ini pekerjaan yang sulit, saudara. Kenapa? Karena tantangannya adalah singa, adalah beruang yang datang mencuri domba-dombanya. Dan Daud melawan singa, Daud melawan beruang. Dia setia, dia bertanggung jawab dengan perkara-perkara yang kecil yang dipercayakan kepada dia. Ternyata penggembalaan kambing domba menjadi kesempatan Daud melatih dirinya. Anda tahu nggak? Justru dengan menggembalakan kambing domba, Daud belajar tentang kepemimpinan. Dia belajar tentang kesabaran. Dia belajar tentang mengandalkan Tuhan. Saudara perhatikan, Daud itu anak umur 15-16 tahun. Saudara menghadapi singa dan beruang, itu kan sesuatu yang almost impossible. Seorang anak 15-16 tahun kan gak akan mungkin bisa melawan beruang. Disitulah Daud mengandalkan Tuhan. Makanya Tuhan sudah latih dia dengan singa dan beruang. Ketika dia menghadapi Goliat, dia gak takut. Karena singa beruang dia sudah hadapi. Ketika tantangannya lebih besar Tuhan berikan, dia gak takut. Karena dia selalu belajar untuk mengandalkan Tuhan. Daud belajar kerendahan hati itu di padang gembala. Anda tahu nggak? Pekerjaan menggembalakan kambing domba itu pekerjaan yang paling hina, yang nggak dianggap oleh orang pada zaman itu. Dan Daud melakukan itu. Jadi Daud itu starting dari low banget. Dari satu hal yang paling dasar banget. Ketika kita setia dalam perkara yang kecil. Ketika kita dipercaya dalam perkara yang kecil, Tuhan akan mempercayakan kita hal-hal yang lebih besar lagi dalam hidup kita. Can God trust you with money? Nah ini saudara, seringkali kita gagal dalam ujian uang. Uang itu sering membuat kita lupa sama Tuhan. Uang itu ciptaan manusia. Uang itu bukan ciptaan Tuhan. Uang itu ciptaan manusia. Tapi herannya kita dikuasai, kita ditaklukkan oleh uang.
Kita harus menguasai uang. Kita harus menaklukkan uang. Kalau tidak, uang bisa membuat kita tidak setia sama Tuhan. Uang bisa membuat kita lupa sama Tuhan. Uang bisa membuat kita jadi orang jahat, tidak taat sama Tuhan. Tuhan kasih hukum yang kita sebut dengan perpuluhan. Tuhan cuma minta 10% loh. Itu bukan berarti Tuhan itu miskin. Tuhan gak butuh uang Anda. Tapi itu cuma sebagai bukti kesetiaan dan ketaatan kita kepada Dia. 10% aja kita nggak setia. Kita nggak taat. Gimana Tuhan bisa mempercayakan uangnya lebih banyak bagi kita? Saya belajar hidup itu simple. Makanya Paulus katakan ada makanan, minuman, cukuplah. Cukuplah. Orang itu nggak pernah puas. Orang itu nggak pernah puas karena kita terlalu banyak keinginan. Kita tuh seperti Doraemon. Aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin ini itu banyak sekali. Betul nggak? Kita ingin itu, ingin ini, ingin itu, ingin ini. Dan kita serakah. Bisa nggak Tuhan percayai Anda dengan uang? Belajar mencukupkan diri dengan semua berkat Tuhan dalam hidup kita. Saya belajar setia dalam keuangan di masa pandemi ini. Ada banyak hal pengeluaran yang harus saya cut. Ada banyak hal yang harus saya downgrade dalam hidup saya. Dan puji Tuhan, Tuhan mencukupkan semua selama 7 bulan mengalami pandemi ini. Secara logika nggak masuk akal. Saya nggak ada income. Tapi saya tidak pernah kekurangan. Karena Tuhan selalu memberkati dan mencukupkan semua keperluan saya. Can God trust you? Hukum yang pertama, hukum kepercayaan. Coba colek orang kiri kananmu kalau ada, katakan bisa nggak Tuhan percaya kepada kamu? Hukum yang pertama adalah hukum kepercayaan. Kita ini hamba, Dia itu Tuhan. Yang kedua, hukumnya adalah hukum kapasitas. Hukum kemampuan kesanggupan. Alkitab berkata Tuhan itu memanggil hamba-hambanya. Yang satu dipercayakan 5 talenta. Yang satu dipercayakan 2 talenta. Dan yang satu lagi 1 talenta. Waktu saya baca ini saya berpikir kok nggak adil ya. Bagi saya keadilan itu artinya sama. Kalau yang satu dapat 5. Yang kedua harusnya dapat 5, yang ketiga harusnya dapat 5. Tapi saudara, konsep hukum Tuhan berbeda. Tuhan memberkati kita, Tuhan mempercayakan sesuatu kepada kita berdasarkan kemampuan kita. Berdasarkan kesanggupan kapasitas kita. Kalau Anda punya kapasitas 5, Anda terima 5. Kalau Anda punya kapasitas 2, Anda terima 2. Tapi kalau Anda cuma punya kapasitas 1, Anda terima cuma 1. Perhatikan, tidak ada orang yang tidak mendapat apa-apa. Semua dapat, semua terima, tapi sesuai dengan kapasitasnya. Jangan pernah iri sama orang lain. Jangan pernah membandingkan dirimu dengan orang lain. Karena kapasitas setiap kita berbeda-beda. Saya punya teman tinggal di Sydney. Dia kerja selama ini di sebuah restoran Indonesia. Dia spesialisnya gado-gado. Karena pandemi ini restoran itu tutup. Jadi dia terpaksa dirumahkan. Nah dia di rumah mulai jualan gado-gado, open PO untuk gado-gado. Puji Tuhan setiap hari ada yang order, ada kadang 4 porsi, 5 porsi. Seminggu kira-kira dapatlah 30 porsi. Dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong. Supaya saya diberkati lebih lagi. Saya dapat order lebih lagi. Dan Tuhan jawab doanya. Satu hari ada yang order gado-gado 100 porsi. Dia senang banget. Dapat orderan 100 porsi. Nah saudara, dia boleh mempersiapkan 100 porsi gado-gado. Dan itu luar biasa capeknya. Karena kalau di luar negeri kan kita nggak ada pembantu. Ngulek sendiri.
ngerebus sendiri, nyiapin bumbu sendiri, semuanya serba sendiri. 100 porsi ngulek, 100 porsi, capeknya luar biasa. Janjinya tadinya dijemputnya jam 5. Tiba-tiba jam 2 penjemputannya sudah datang. Waduh, teman saya panik banget, belum siap. Aduh, saudara, kerja keras banget. Ketika semua sudah selesai, gado-gado sudah diambil, di dapurnya dia nangis. Dia bilang, Tuhan, aku memang minta diberkati, tapi nggak gini juga kali. Seringkali ketika Tuhan memberkati kita, mempercayakan kita di luar kapasitas kita nggak mampu, kita nggak sanggup. Saudara, kapasitas yang pertama adalah kapasitas iman. Iman itu kurs kita. Kurs kita, nilai tukar kita. Kita akan mendapatkan apapun dari Bapa dengan iman kita. Kita menerima kasih karunia Allah Bapa dengan iman kita. Nah, saudara sekalian, iman yang membuat kita menerima apapun yang kau minta, apapun yang kau inginkan, apapun yang kau doakan. Kalau kau percaya, kau akan mendapatkannya. Iman itu yang membuat jaminan kita menerima. Kapasitas imanmu harus besar. Ukuran imanmu besar, maka kau akan terima berkat besar. Tapi kalau ukuran imanmu kecil, kau akan terima berkat yang sedikit. Tapi puji Tuhan, kita bisa stretching iman kita. Caranya gimana? Melalui krisis, melalui masalah. Saudara, kenyamanan membuat iman kita itu tidak berfungsi. Tapi justru krisis membuat iman kita stretching, membuat iman kita jadi besar, membuat iman kita jadi luas, saudara. Dan saya bersyukur, krisis ini benar-benar stretching iman saya. Saya hanya bisa mengandalkan Tuhan. Nggak bisa mengandalkan siapapun juga untuk menolong. Tapi hebat, selama 7 bulan ini Tuhan tunjukkan mukjizatnya. Tuhan tunjukkan kemurahan anugerahnya, kebaikannya dalam hidup saya. Setiap hari saya mengalami mukjizat. Saya kurus 6 kilo. Bukan karena kurang makan. Saya sport, saya olahraga setiap hari. Tapi saudara, yang kirim makanan, puji Tuhan, cukup banyak. Orang kirim makanan, ada yang kasih babi panggang Bangka, ada yang kasih gado-gado, ada yang kirim lontong, ada yang kirim macam-macam, saudara. Bahkan secara keuangan, saya tidak kekurangan. Ada orang-orang yang saya nggak kenal, Tuhan bisa gerakkan memberkati saya. Ada orang-orang yang sudah lama nggak kontak, Tuhan bisa ingatkan mereka tentang saya. Dan mereka memberkati saya. Ini saatnya kita stretching iman kita. Kita perbesar kapasitas iman kita. Sehingga kita boleh melihat Tuhan mempercayakan hal yang lebih besar lagi bagi setiap kita. Yang kedua, kapasitas hati. Nah, ini yang sulit. Kita sering mengatakan dalamnya laut bisa diukur. Tapi dalamnya hati, siapa yang tahu? Tidak ada orang yang bisa memahami hati seseorang. Bahkan kita suami istri pun belum tentu bisa memahami hati pasangan kita. Alkitab berkata hati itu licik, hati itu jahat, hati itu manipulatif, hati itu kotor. Nah, saya selalu belajar berusaha menjaga hati saya. Saya selalu belajar untuk seperti Daud berdoa, search my heart. Selidiki hatiku Tuhan, periksa batinku. Siapa tahu ada hal yang tidak tulus, yang tidak benar, yang salah di hati saya, supaya saya bisa minta ampun menyucikan hati saya. Maka dari itu setiap kali saya melakukan sesuatu, saya selalu mengajukan pertanyaan why. Mengapa? Mengapa kamu melakukan itu? Mengapa kamu mengatakan itu? Mengapa kamu berbuat itu? Nah, itu untuk menguji hati saya. Seringkali saudara, kita melakukan hal yang baik. Kita melakukan hal yang benar, tapi motivasinya salah. Hatinya nggak benar, hatinya salah. Maka dari itu,
Kita harus jaga hati kita ini. Karena dari hati ini terpancar kehidupan. Hidupmu akan baik, hidupmu akan sehat, hidupmu akan diberkati kalau kau punya hati yang baik. Hati yang bersih, hati yang murni. Ayo, periksa hatimu, uji hatimu. Yang ketiga, kapasitas karakter. Ini tidak kalah penting. Tuhan mempercayakan kita berdasarkan kemampuan karakter kita. Saudara, karisma dan karakter harus seimbang. Makanya dalam jubahnya imam besar di bagian bawah itu ada lonceng dan ada buah delima. Lonceng merupakan gambaran daripada karisma. Sementara buah delima lambang daripada karakter. Ketika lonceng dan buah delima bersentuhan, ada bunyi yang keras. Banyak orang punya karisma, punya talenta, punya skill, punya kemampuan yang luar biasa untuk menarik perhatian orang. Tapi tanpa karakter itu hancur. Karisma bisa mengangkat kita naik ke atas. Tapi yang mempertahankan, yang sustain kita tetap di atas, itu adalah karakter. Makanya banyak orang punya karisma, potensi hebat, tapi hancur, gagal. Kenapa? Masalahnya masalah karakter. Karisma Anda tidak akan pernah bisa melampaui karakter Anda. Karakter itu harus diproses. Karakter itu harus dibentuk. Dan izinkan selama pandemi ini, selama keadaan ini, Tuhan memproses karakter kita. Tuhan membentuk karakter kita. Wow, 7-8 bulan ini pembentukan Tuhan banget buat saya. Proses banget bagi karakter saya. Saya tahu Tuhan sempurnakan saya. Karena tujuan kita diselamatkan bukan cuma masuk surga. Tapi tujuan kita diselamatkan supaya kita disempurnakan menjadi serupa seperti Yesus. Karakter itu penting. Kapasitas pertama iman. Yang kedua kapasitas hati, yang ketiga kapasitas karakter. Kita bisa perluas kapasitas kemampuan kita. Dan hukum yang ketiga adalah hukum investasi. Alkitab berkata ia menjalankan uangnya. Dalam bahasa Inggrisnya invest. Dia menginvestasikan uangnya. Saudara, uang kalau diinvestasi akan berlipat kali ganda. Uang kalau ditabung hanya bertambah. Nah, kalau Anda mau sesuatu dari hidup kita berlipat ganda, kita harus mulai investasi. Investasikan kekayaan hartamu kepada hal-hal yang kekal. Makanya investasi di dalam kerajaan Allah itu gak pernah rugi. Gak pernah akan ada ngengat dan karat. Tetapi investasi ini malah menguntungkan bagi setiap kita. Makanya investasilah dalam berbuat baik. Investasilah dalam menabur bagi pekerjaan Tuhan. Investasi dengan kemurahan hati. Saya bersaksi saudara. Saya dari dulu belajar setia dalam hal perpuluhan. Saya gak cuma kasih 10%. Dengan iman saya selama bertahun-tahun sudah memberinya 20%. 20%. Itu jumlah yang cukup besar bagi saya. Tapi saya belajar setia. Dan saudara, saya menabur di masa yang baik. Tapi saya tetap dan selalu menabur di masa yang buruk. Dan luar biasa. Di masa sulit ini pun saya juga menuai. Makanya ketika engkau menabur di masa baik dan di masa sulit, engkau akan menuai di masa yang baik maupun di masa yang sulit. Investasikan waktu kita untuk hal-hal yang penting, yang berguna, yang bermanfaat. Saya punya 3 prioritas. Yang pertama, saya investasikan waktu saya untuk hal-hal yang bernilai kekal. Ibadah itu bernilai kekal. Makanya Alkitab berkata ibadah itu profitable, menguntungkan. Bukan cuma untuk hidup sekarang, tapi untuk hidup yang akan datang. Artinya kekal.
Ketika engkau memberikan waktumu untuk melayani Tuhan, ketika engkau memberikan waktumu untuk menyembah Tuhan, ketika engkau memberikan waktumu untuk beribadah kepada Tuhan, itu engkau sedang investasi untuk sesuatu yang kekal dalam hidupmu. Yang kedua, investasikan waktumu untuk keluargamu. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Puji Tuhan. Selama pandemi ini, kita sering ngumpul, suami, istri, anak-anak. Saya berdoa biar ini jadi momentum rumah tangga dipulihkan. Hubungan dipulihkan. Ini saatnya kita memberikan waktu terbaik, waktu kualitas kita kepada keluarga kita. Investasikan waktumu, ya untuk cari uang, untuk bekerja, apapun profesi saudara, gak salah. Investasikan. Semua talentamu, upgrade semua potensi, skill yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Saya tuh banyak buku. Saya cukup banyak pengeluaran beli buku. Dan buku saya mahal-mahal karena buku bahasa Inggris. Itu saya perlukan untuk investasi saya, untuk mengupgrade knowledge saya, untuk mengupgrade pengenalan saya akan kebenaran firman Tuhan. Menggali, belajar. Investasi. Ketika kita lakukan ketiga hukum ini, hukum kepercayaan, hukum kapasitas, hukum investasi, maka Anda sedang beroperasi dengan hukum kerajaan Allah. Dan engkau akan raise above the crisis. Engkau akan bisa melewati krisis ini dan menang atas krisis ini. Dan engkau akan diberkati 2 kali lipat. Haleluya. Tuhan memberkati setiap kita. Mari kita berdoa lagi. Urala basyanda la batakala basyanda. Indala basyanda la batakala basyanda la bala basyanda. Bapak yang baik, terima kasih. Kalau Bapak menyingkapkan kepada kami rahasia kerajaan sorga. Sehingga kami bisa berfungsi dengan prinsip kerajaan sorga. Sehingga kami bisa melakukan prinsip kerajaan surga, hukum kerajaan surga itu dalam hidup kami. Hamba berdoa biar kami bisa raise above krisis yang kami alami. Dan kami melihat pelipat gandaan. Kami melihat multiplikasi Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Berkati setiap umat-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Semua yang percaya bersama-sama katakan 3 kali. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati saudara. Terima kasih Anda telah mengikuti ibadah online pada hari ini. Kami mengajak Anda untuk berdoa, menyembah Tuhan, dan mendengar pesan firman Tuhan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat dalam acara Ku Menyembah pukul 5 pagi via Zoom. Untuk informasi meeting ID dan password Zoom dapat menghubungi via WhatsApp ke nomor berikut ini. Ibadah minggu tetap dapat Anda ikuti secara online melalui YouTube channel GBI Kebon Siri atau melalui aplikasi RCTI Plus. Anda dapat mengunduh aplikasi RCTI Plus di Apple Store atau di Play Store. Untuk ibadah online minggu depan, hari Minggu 15 November 2020, ibadah akan dimulai pukul 6 pagi. Pesan firman Tuhan akan disampaikan oleh Gembala Sidang, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Ibadah disertai perjamuan kudus. Anda dapat mempersiapkan roti atau cracker atau biskuit dan sirup di rumah masing-masing. Ibadah dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Kami mengajak Anda kembali mengikuti GBI Kebon Siri Wednesday Bible Wisdom. Hari Rabu 11 November 2020 pukul 6 pagi bersama narasumber Pastor Aruna Wiryo Lukito dan dengan host Bapak Vino Pramodito. Acara ini dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Kini Anda dapat memberikan persembahan umum, persembahan syukur,
dan persembahan perpuluhan melalui QR Code. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan, dapat menggunakan dompet digital sebagai berikut. Buka aplikasi e-payment yang akan digunakan. Scan QR Code yang tertera di layar. Masukkan nominal yang diinginkan. Klik OK atau lanjutkan atau confirm dan lakukan konfirmasi pembayaran. Selamat, Anda telah berhasil melakukan proses transfer via QR Code. Persembahan melalui QR Code tidak dipungut biaya apapun. Persembahan umum, perpuluhan, diakonia, dan bantuan COVID-19 dapat Anda transfer ke nomor rekening berikut ini. Demikianlah GBI Kebon Siri News Flash hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan, kita siapkan hati untuk berdoa syafaat. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan untuk segala perkenanan-Mu, segala perlindungan-Mu Tuhan di sepanjang hidup kami. Terima kasih Engkau sudah melindungi kami selama seminggu ini sehingga kami boleh kembali menikmati hadirat-Mu Tuhan melalui ibadah online GBI Kebon Siri pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pembicara yang menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa memberkati keluarga, pelayanan, dan usaha yang dilakukan oleh hamba-Mu ini. Kami berdoa untuk Gembala Sidang kami, Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyotora Harjo, Wakil Gembala, Gembala Rayon, Gembala Cabang GBI Kebon Siri. Kiranya Engkau terus menuntun mereka Tuhan, memberikan hikmat pada mereka, dan melindungi mereka senantiasa. Tuhan, kami berdoa untuk segenap jemaat GBI Kebon Siri, dan juga siapapun yang menghadiri ibadah online pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati usahanya, Tuhan Engkau mencukupkan apa yang menjadi kebutuhannya, dan Engkau melindungi dari segala macam penyakit Tuhan di tengah-tengah pandemi COVID-19. Kami berdoa untuk generasi Yeremia, generasi anak-anak muda Tuhan, kiranya bisa menjadi garam dan terang untuk generasi ini. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Kiranya Tuhan melawat dan mengurapi setiap pemimpin yang ada di dalam pemerintahan Tuhan, mulai dari pemerintahan tertinggi, presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, serta kepala-kepala daerah. Kiranya takut akan Tuhan turun atas mereka dalam memimpin bangsa ini. Kami juga berdoa Tuhan Engkau pulihkan keadaan ekonomi bangsa Indonesia dan juga jauhkan daripada segala sakit yang menyerang bangsa ini Tuhan. Demikian doa-doa yang kami panjatkan ya Tuhan, kami siapkan hati untuk mendapatkan berkat melalui hamba-Mu. Mari siapkan hati kita dan angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Jemaat yang sangat dikasihi Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai Anda mulai sekarang dan sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan dan sampai selama-lamanya. Jemaat yang sudah terima berkat Tuhan katakan amin.